Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai untuk presentasi pada hari ini, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya di sini akan memperkenalkan para anggota saya. Saya bertugas sebagai moderator dan sekaligus yang akan memimpin presentasi ini. Nama saya Muhammad Aditya Putra Pertama. Pemateri pertama kami adalah Iin Inawati, yang kedua Anil Safiolita, yang ketiga Wayuningsi, yang keempat Fitriani. Kami akan mempresentasikan tentang materi konsep permintaan agregat dan penawaran agregat. Baiklah, rekan-rekan semua, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya. Untuk Iin, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep permintaan agregat dan juga konsep penawaran agregat. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu mengenai kegiatan ekonomi. Itu adalah suatu kegiatan di mana suatu negara selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dapat sewaktu-waktu terjadi pertumbuhan dan juga penurunan dalam perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari naik turunnya PDB real dan alat pengukur pendapatan lainnya. Nah, untuk permintaan sendiri itu merupakan permintaan agregat adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Baiklah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan agregat. Di antaranya ada perubahan suku bunga, yang kedua ada pendapatan dan kekayaan, yang ketiga ada perubahan ekspektasi inflasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada perubahan suku bunga, di mana kenaikan atau penurunan suku bunga akan mempengaruhi keputusan dan dilihat oleh konsumen dan bisnis. Yang kedua itu ada pendapatan dan kekayaan. Ketika kekayaan rumah tangga meningkat, permintaan agregat biasanya juga meningkat. Begitupun juga dengan sebaliknya. Penurunan kekayaan biasanya menyebabkan permintaan agregat yang lebih rendah. Dengan peningkatan tabungan pribadi juga akan menyebabkan berkurangnya permintaan barang yang cenderung terjadi selama resesi. Yang ketiga yaitu perubahan ekspektasi inflasi, di mana konsumen yang merasa inflasi akan meningkat atau harga akan naik, cenderung akan melakukan pembelian di lebih awal. Mengapa? Karena hal ini yang akan menyebabkan permintaan agregat meningkat. Tetapi jika konsumen yakin bahwa harga akan turun di masa depan, permintaan agregat juga cenderung akan turun. Baiklah, kita lanjut ke konsep penawaran agregat, di mana penawaran agregat ini merupakan penawaran yang total penawarannya atas barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian menggunakan harga tertentu dan dalam periode tertentu. Dalam penawaran agregat itu umumnya diwakili dengan sebuah kurva penawaran agregat yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah output yang disediakan perusahaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Ada faktor positif dan juga ada faktor negatif. Kita bahas dulu yang pertama yaitu faktor positif dalam penawaran agregat. Yang pertama ada perubahan ukuran dan kualitas tenaga kerja, inovasi teknologi, kenaikan upah, kenaikan biaya produksi, perubahan pajak produsen, subsidi, serta perubahan inflasi. Selanjutnya kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat dari segi negatif. Di antaranya ada peningkatan efisiensi tenaga kerja yang mungkin dapat dilakukan melalui outsourcing. Yang kedua adanya otomasi. Yang ketiga adanya meningkatnya penawaran output sehingga menurunkan biaya tenaga kerja per unit penawaran. Sebaliknya, kenaikan upah memberi tekanan pada penawaran agregat dengan meningkatkan biaya produksi. Selanjutnya itu adalah penawaran agregat dalam jangka pendek dan juga penawaran agregat dalam jangka panjang. Kita bahas yang pertama dulu, itu ada penawaran agregat dalam jangka pendek. Menurut Walters 2020, dalam jangka pendek penawaran agregat dipengaruhi oleh permintaan dan harga yang lebih tinggi dengan meningkatnya penggunaan input side ini dalam proses produksi. Yang kedua ada penawaran agregat jangka panjang, di mana menurut Kenton
2020 menjelaskan bahwa penawaran agregat dalam jangka panjang tidak dipengaruhi oleh tingkat harga dan hanya didorong oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi. Baiklah, terima kasih Iin atas pembawaan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu Ningsi. Dipersilahkan. Baiklah, jadi di sini kita akan membahas mengenai kurva permintaan agregat atau kurva agregat demand. Kurva permintaan agregat merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga umum dalam perekonomian dan total jumlah barang dan jasa yang diminta pada setiap tingkat harga tersebut. Jadi, di sumbu X ini merupakan jumlah barang yang diminta, dan di sumbu Y merupakan harga barang. Ada dua cara untuk menurunkan kurva permintaan agregat. Yang pertama dengan pendekatan teori jumlah uang, yang kedua dengan pengujian perilaku. Tujuan utama dari permintaan agregat ini untuk memahami bagaimana berbagai faktor seperti pendapatan, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter mempengaruhi keseluruhan permintaan dalam perekonomian. Komponen permintaan agregat terdiri dari 4 komponen utama, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Konsumsi merujuk pada pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa, yang biasanya merupakan bagian terbesar dari permintaan agregat. Investasi mencakup pengeluaran bisnis untuk barang modal seperti mesin dan bangunan. Pengeluaran pemerintah meliputi semua belanja pemerintah untuk barang dan jasa. Ekspor bersih adalah selisih antara ekspor atau penjualan barang dan jasa ke luar negeri, dan impor ini atau kata lainnya pembelian barang dan jasa dari luar negeri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurva permintaan agregat bergeser, yang pertama itu ada karena pergeseran yang timbul akibat perubahan konsumsi. Yang kedua, pergeseran yang timbul dari perubahan investasi. Yang ketiga, pergeseran yang timbul dari perubahan pembelian pemerintah. Yang keempat, pergeseran yang timbul dari perubahan ekspor neto. Kurva permintaan agregat terbagi menjadi dua jika dilihat dari jangka waktunya, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jika dilihat dari jangka pendek, menunjukkan hubungan antara total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian dengan tingkat harga umum pada suatu periode tertentu. Beberapa karakteristik utama dari kurva permintaan agregat jangka pendek. Yang pertama itu kemiringannya negatif. Kurva permintaan agregat jangka pendek biasanya miring ke bawah dari kiri ke kanan. Yang kedua ada efek kekayaan. Ketika tingkat harga umum naik, nilai real kekayaan konsumen seperti tabungan dan aset menurun. Yang ketiga ada efek suku bunga. Tingkat harga yang lebih tinggi biasanya mendorong suku bunga naik. Suku bunga yang lebih tinggi membuat pinjaman menjadi lebih mahal yang mengurangi konsumsi dan investasi. Yang ketiga ada efek nilai tukar. Yang keempat ada perubahan dalam faktor kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kurva permintaan agregat jangka panjang. Kurva permintaan agregat jangka panjang menggambarkan total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga umum tertentu dalam jangka panjang. Karakteristik utama dari kurva ini adalah ia bersifat vertikal pada tingkat output potensial dan natural dari perekonomian, yang menunjukkan bahwa dalam jangka panjang total output tidak dipengaruhi oleh tingkat harga. Baiklah, kita masuk ke contoh soal permintaan agregat atau agregat demand suatu negara. Bisa kita lihat dalam tabel 1 itu ada permintaan agregat atau agregat demand di Indonesia dalam hal belanja negara, ekspor, impor, dan konsumsi. Nah, di dalam tabel tersebut sudah tertera ada tahun, ada konsumsi rumah tangga, ada investasi, belanja pemerintah, ekspor, impor, dan PDB. Nah, untuk mencari permintaan agregat pada suatu negara itu bisa kita gunakan rumusnya rumus PDB itu rumusnya C ditambah I ditambah G ditambah
dalam kurung X dikurang M. C itu apa sih? C itu adalah konsumsi rumah tangga, I itu investasi, G itu belanja pemerintah, X itu ekspor, dan M itu adalah impor. Kita ke contoh perhitungan. Soalnya itu ada pada tahun 2019 konsumsi rumah tangga mencapai 8.000 dengan investasi sebesar 2.500 dan belanja pemerintah sebesar 2.000. Ekspor pada tahun tersebut adalah 1.500 sementara impornya sebesar 2.000. Maka hitunglah PDB pada tahun 2019. Nah, untuk ini kita masukkan rumus yang tadi, itu rumusnya PDB sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. C-nya tadi berapa? C-nya tadi itu 8.000, I-nya itu 2.500, dan G-nya itu 2.000. Nah, untuk ekspor itu 1.500 dan impornya itu 2.000. Kita bisa langsung tambahkan saja. Yang pertama kita tambahkan C ditambah I ditambah G, itu 8.000 ditambah 2.500 ditambah 2.000, hasilnya 12.500. Terus yang ekspor dan impornya itu kita kurangkan karena dia di dalam kurung, itu kita kurangkan dulu 1.500 dikurang 2.000, hasilnya min 500. Jadi dapatlah hasil 2.500 ditambah min 500, hasilnya itu 12.000. Baiklah, terima kasih Wahyuningsi atas pembawaan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anilsa, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi kurva penawaran. Kurva penawaran itu adalah total penawaran barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Menggunakan harga tertentu, penawaran agregat umumnya diawali dengan seluruh kurva penawaran agregat yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah output. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan kasus penawaran. Dapat dilihat pada tabel tersebut terdapat harga per mangkok dengan jumlah yang ditawarkan. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwasannya ketika harga mie ayam per mangkoknya yaitu 3.000, Pak Minto tidak bersedia untuk menjualnya karena dengan harga tersebut Pak Minto tidak mampu menutupi harga produksi. Jika Pak Minto menjual dengan harga 4.000, jumlah yang ditawarkan sebesar 1.600 rupiah, begitu juga dengan harga seterusnya. Jadi dapat disimpulkan jika harga mie bakso meningkat, jumlah yang ditawarkan juga akan meningkat. Dapat kita lihat pada kurva penawaran agregat menggambarkan titik supply berada pada kiri, bawah, kanan, atas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Anilsa atas pembawaan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitriani, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang keseimbangan permintaan dan penawaran agregat. Keseimbangan dalam makroekonomi terjadi ketika kurva permintaan agregat berpotongan dengan kurva penawaran agregat. Pada kurva keseimbangan ADAS gambar di samping, kita melihat bahwa keseimbangan terjadi pada titik E. Nah, titik E ini menunjukkan titik perpotongan antara kurva permintaan agregat dengan kurva penawaran agregat. Pada titik E inilah terjadi kondisi yang dimana jumlah agregat demand atau penawaran agregat sama dengan jumlah agregat supply atau penawaran agregat. Artinya jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, sehingga tidak ada tekanan untuk mengubah harga maupun produksi. Pada titik E tersebut menghasilkan pendapatan nasional dan tingkat harga yang seimbang. Kita lihat keseimbangan terjadi ketika pendapatan nasional sebesar Y3 dan tingkat harganya yaitu pada P2. Namun,
Keseimbangan ini bersifat dinamis. Perubahan pada faktor-faktor seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, atau ekspektasi inflasi dapat menggeser kurva AD. Sementara itu, perubahan pada faktor-faktor seperti teknologi, biaya produksi, atau kebijakan pemerintah dapat menggeser kurva AS. Setiap pergeseran kurva akan menghasilkan titik keseimbangan baru yang akan mempengaruhi perubahan pada tingkat output atau pendapatan nasional dan tingkat harga. Berikut contoh kurva perubahan keseimbangan pasar. Baiklah, saya contohkan kurva perubahan keseimbangan. Kita lihat pada kurva, pada awalnya keseimbangan terjadi pada titik E0 dengan tingkat harga 4.000 per barang dan kuantitas permintaan sebesar 4 barang. Kurva permintaan awal yaitu pada kurva permintaan D0. Kita contohkan, ketika terjadi peningkatan pendapatan, hal tersebut menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan, sehingga membuat kurva permintaan bergeser dari D0 menjadi kurva permintaan baru, yaitu pada kurva permintaan D1. Pergeseran kurva permintaan ke kanan menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan membuat konsumen ingin membeli barang lebih banyak. Kita amati kurva tersebut bahwa permintaan jumlah barang yang ingin dibeli konsumen itu bertambah dari 4 barang menjadi 8 barang. Namun, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga 4.000 adalah 4 barang. Artinya, di sini telah terjadi kelebihan permintaan atau jumlah barang yang diminta lebih besar daripada jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Kelebihan permintaan yang tidak seimbang dengan penawaran menyebabkan kenaikan harga pada barang tersebut. Karena harga naik, maka produsen akan menawarkan barang lebih banyak. Namun, pada sisi konsumen, karena adanya kenaikan harga ini, maka konsumen akan mengurangi pembelian barang tersebut. Kenaikan harga barang tadi akan menyebabkan titik keseimbangan yang baru, yaitu pada titik E1. Kenaikan jumlah penawaran juga akan menyesuaikan hingga pada titik keseimbangan pasar yang baru, yaitu sebanyak 6 barang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah semuanya, setelah kita mendengarkan materi dari kelompok kami memberikan kesempatan untuk bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan cantumkan pertanyaannya di kolom diskusi di bawah. Oke lanjut, ini kami ada contoh studi kasus. Kami meminta kalian rekan-rekan untuk menganalisis studi kasus tersebut. Oke baiklah, di sini sudah akhir dari presentasi dan saya akan membacakan hasil kesimpulan dari kelompok kami. Hasil kesimpulan dari kelompok kami yaitu, jadi kegiatan ekonomi suatu negara selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dapat sewaktu-waktu terjadi pertumbuhan dan penurunan dalam perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari naik turunnya PDB real dan alat pengukur pendapatan lainnya. Permintaan agregat dinyatakan sebagai jumlah total uang yang dipertukarkan untuk barang dan jasa tersebut pada tingkat harga dan titik waktu tertentu. Begitu juga dengan penawaran agregat yang dipengaruhi oleh permintaan atau dan harga yang lebih tinggi dengan meningkatnya penggunaan input ya saat ini dalam proses produksi. Permintaan dan penawaran agregat juga memiliki titik keseimbangan yang mana perpotongan antara kurva permintaan agregat dan penawaran agregat akan menghasilkan keseimbangan pendapatan nasional dan keseimbangan harga umum. Baiklah, presentasi kami telah selesai. Saya ada satu pantun, biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.